memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar dan surat pendek Al-Kautsar bersama-sama ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ya, baik. Di sini Ibu punya gambar. Coba dilihat dulu. Kira-kira ini gambar apa? Pertunjukan gerak. Ya, ini adalah gerakan ketika kita akan melaksanakan Sholat fardu. Ya, pintar. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sholat fardu. Ibu mau tanya, hari ini ada yang sudah melaksanakan sholat fardu? Sholat apa? Subuh. Ya, sholat subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Bentar. Untuk apa sih manfaatnya kita mempelajari materi hari ini? Yaitu kita dapat mengetahui apa itu sholat fardu dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pelaksanaan sholat fardu. Nah, tujuannya kita mempelajari materi sholat fardu hari ini yaitu kita dapat menerapkan sholat fardu 5 waktu dengan baik dan benar. Kemudian kita dapat memiliki sikap disiplin sebagai implementasi dari mempelajari materi sholat fardu hari ini. Lalu kita dapat mengetahui apa itu sholat fardu, kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah pelaksanaan sholat fardu, lalu ada syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Ya, di sini nanti Ibu akan menjelaskan pengertian sholat fardu. Lalu Ibu akan mendemonstrasikan bacaan ayat-ayat yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah sholat fardu. Lalu untuk materi syarat wajib dan syarat sah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama Cynthia, Cesar, sama Melani ya. Nanti kelompok 2 Melina, Putri, sama Destri, gitu ya. Materi pertama mengenai pengertian sholat fardu. Pengertian sholat fardu adalah secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, sholat berarti berdoa, ya berdoa atau doa meminta kebaikan. Dan secara istilah, sholat merupakan ibadah berupa perkataan dan perbuatan tertentu yang dilaksanakan dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, sholat fardu ini ada 5 dalam sehari semalam yang kita kerjakan. Kita kenal dengan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, ini kan sholat fardu. Jadi hukumnya adalah wajib bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, yang kedua mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisikan perintah pelaksanaan sholat fardu. Karena kedudukan sholat fardu yang penting bagi umat Islam, maka banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah pelaksanaan sholat fardu, yaitu dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, kemudian ada Quran surat Al-Hajj ayat 78, dan juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Nah, itu akan mendemonstrasikan bacaannya. Tolong dibuka bukunya, diperhatikan. Lalu nanti Ibu akan menunjuk kalian secara acak untuk membacakan ulang ya. Nah, yang pertama dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina
hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Coba Mbak Sesa diulangin. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Iya, pintar. Kemudian yang kedua dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba Mbak Melani diulangi. Aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya, pintar. Kemudian yang ketiga terdapat dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Coba Mbak Desi diulangi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya mengenai syarat wajib dan syarat sah sholat fardu, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu bertugas untuk mencari empat materi yang termasuk syarat wajib sholat. Dan untuk kelompok 2 itu bertugas untuk mencari empat materi yang termasuk syarat sholat. Nah, kalian boleh mencarinya di buku paket, KKS atau modul, boleh juga untuk mengakses internet. Silahkan materi dikeluarkan. Ibu beri kalian waktu 5 menit ya. Nanti untuk jawabannya silahkan dituliskan di kertas KPS ini. Nanti masing-masing kelompok memilih satu anggotanya untuk menjadi presentator di depan kelas. Gitu ya. Siapa kelompok 1 yang menjadi presentator? Melani, ya silakan. Syarat wajib sholat: 1. Beragama Islam. 2. Telah memasuki akhir balik bagi anak-anak yang melaksanakan salat tetap sah selama sudah mumayyiz. 3. Tidak hilangnya akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengonsumsi sesuatu yang memabukkannya. Akibat hukumnya, orang gila tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika sembuh disunahkan mengqadha mengganti salat-salat yang ditinggalkan. Orang pingsan tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman disunahkan mengqadha atau mengganti salat-salat yang ditinggalkan. Orang terkena obat bius tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika sudah siuman disunahkan untuk mengqadha atau mengganti salat-salat yang ditinggalkan. Orang mabuk terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman diwajibkan mengqadha atau mengganti salat-salat yang ditinggalkan. Silahkan kelompok 2 siapa yang jadi presentator? Iya, silahkan. Sah sholat beragama Islam. 2. Mumayyiz. 3. Tidak hilang akal. 4. Masuk waktu sholat. 5. Suci dari hadas kecil dan besar. 6. Suci dari najis baik mukafafah, mutawasitah, dan mudawwadah. 7. Menutup aurat. 8. Menghadap arah kiblat. 9. Berniat. 10. Tertib. 11. Muwalah. 12. Tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. 13. Tidak banyak melakukan tindakan yang tidak berkaitan dengan sholat. 14. Tidak mengenyam makanan dan minum. Ini hasil diskusinya boleh dikumpulkan ke ibu ya. Untuk kelompok 1. Ya, 1 aja. Ini kelompok 2. Terus bersama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan syarat wajib sholat fardu?
yaitu ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat fardu. Apabila salah satu ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka akan menggugurkan kewajiban dari melaksanakan sholat fardu tersebut. Nah, ini yang pertama ada beragama Islam, yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua akil balik. Maksudnya akil balik itu kalau untuk laki-laki sudah mengalami pipi basah dan untuk perempuan itu mengalami menstruasi. Ya, benar. Dan untuk anak-anak yang melaksanakan sholat fardu hukumnya tetap sah selama anak itu sudah mumayyiz. Apa yang dimaksud dengan mumayyiz? Yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah tidak hilang akal, baik itu gila, pingsan, terkena efek obat bius maupun dia mengonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, untuk orang gila, pingsan, dan terkena efek obat bius, dia tidak berdosa jika meninggalkan sholat. Tetapi jika sudah sadar atau siuman, disunahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Nah, untuk orang yang mabuk, itu akan terkena dosa jika meninggalkan sholat. Sehingga ketika dia sudah sadar, diwajibkan untuk mengganti atau mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan. Kemudian syarat sah sholat fardu. Apa yang dimaksud dengan syarat sah sholat fardu? Yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat fardu. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka sholat tersebut dianggap tidak sah. Syarat sah sholat fardu yang pertama yaitu beragama Islam, sama ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua mumayyiz. Terus tidak hilang akal, sama, gula, pingsan, terkena efek obat bius maupun mabuk. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika sholat itu harus mendengarkan azan terlebih dahulu. Jadi itu pasti sudah masuk waktu sholat. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Lalu ada suci dari najis mukhafafah, yaitu najis ringan, najis mutawassithah, najis sedang, dan najis mughaladah, najis besar. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Selanjutnya menutup aurat. Ketika melaksanakan sholat itu harus menghadap arah kiblat. Kemudian niat. Nah, ini penting sekali. Ketika kalian hendak melaksanakan sholat subuh, jadi harus menggunakan niat sholat subuh. Tidak boleh menggunakan niat sholat zuhur atau yang lainnya, gitu ya. Lalu tertib. Dan ini dalam melaksanakan rukun sholat harus tertib, tidak boleh dilompat-lompati. Kemudian muwalah. Apa yang dimaksud dengan muwalah? Yaitu ketika melaksanakan rukun-rukun sholat itu tidak terputus-putus. Kemudian yang ke-12 tidak berbicara kecuali bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sholat. Kemudian yang ke-13 tidak melakukan gerakan-gerakan lainnya yang tidak berkaitan dengan gerakan sholat. Dan yang terakhir ada tidak makan, minum atau mengunyah. Nah, coba dilihat tabel ini. Nah, di sini dapat kita bandingkan, yaitu poin pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan itu menjadi syarat wajib sekaligus menjadi syarat sah sholat. Pada syarat tidak hilang akal. Nah, ini di syarat wajib ada, di syarat sah tidak ada. Jadi menjadi ketentuan syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, untuk yang akil balik ini hanya termasuk dalam syarat wajib. Sedangkan masuk waktu sholat itu dari hadas, kita maupun kecil dan lain sebagainya tadi itu hanya termasuk dalam syarat sah sholat. Apa ada yang ditanyakan? Nah, sudah jelas ya. Ibu beri tugas, silakan tunjukkan KS halaman 20. Nah, itu silakan dikerjakan di lembar kertas. Pertemuan berikutnya ditunjukkan ya. Nah, silakan dibaca juga untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai perkara-perkara yang membatalkan sholat, bacaan dan gerakan sholat, serta hikmah yang didapatkan dari melaksanakan sholat fardu.